Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang review artikel dan ide riset. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Echa Silvia Nur Fadilah dengan NIM 2018310917. Yang kedua ada Syevina Ika Listiati dengan NIM 2018310919. Yang ketiga ada Nimputu Wulan Saraswati dengan NIM 2018310928. Dan yang terakhir ada Muhammad Reza Pahlevi dengan NIM 2018310936. Selamat menyaksikan rekan-rekan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Echa Silvia Nur Fadilah, NIM 2018-10917. Nah, di sini kelompok 1 akan mempresentasikan tentang artikel pertama, yaitu bagian 1, review riset terdahulu, dan ada bagian 2, ide riset. Next. Nah, pada bagian 1, review riset terdahulu, pada artikel pertama judul yang berjudul yaitu Preparing the Quality of Financial Statement at Health Center to Explore the Role of Regional Inspectorate and Professionalism of Accounting Personnel. Jurnalnya dari The Indonesian Accounting Review, volume dan halamannya volume 10 nomor 1, halaman 1 sampai 12, terus tahunnya 2020. Penulisnya ada 2 orang, yaitu Alwan Sri Kustono dan Arya Yudhistira Adi Nanggala. Nah, dari artikel tersebut terdapat teori yang digunakan. Nah, penelitian ini menggunakan 2 teori, yaitu yang pertama ada teori agensi yang menjelaskan bahwa perusahaan adalah sebuah kontrak antara prinsipal dan agen yang mengelola penggunaan dan pengendalian sumber daya mereka. Nah, yang kedua ada teori kelembagaan yang dimana menjelaskan bahwa dalam suatu perusahaan agar dapat bertahan lama dalam lingkungan yang kompetitif, maka perusahaan tersebut harus mendapatkan legitimasi di lingkungan mereka. Next. Nah, selanjutnya ada motivasi riset dan tujuan riset dari penelitian tersebut, yaitu yang pertama motivasi riset. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang menginformasikan secara lengkap tentang bagaimana suatu peristiwa mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Nah, untuk tujuan risetnya yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profesionalisme personel akuntansi dan peran inspektorat daerah pada kualitas laporan keuangan di Puskesmas, tepatnya di Kabupaten Situbondo. Nah, selanjutnya ada rancangan riset. Dalam penelitian ini terdapat variabel independen dan variabel dependen. Nah, di mana variabel independen ini adalah variabel bebas, sedangkan variabel dependen adalah variabel yang terikat. Nah, variabel dependen sendiri itu meliputi kualitas laporan keuangan. Nah, sedangkan variabel independen meliputi profesionalisme dan peran inspektorat. Nah, untuk variabel profesionalisme ini sendiri meliputi yang pertama ada kompetensi, kedua ada pengetahuan, dan ketiga ada perawatan diri atau self-care. Next. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Syevina Ika Listiati dengan NIM 2018-310919. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang membahas tentang rancangan riset. Selanjutnya ada sampel. Sampel ini dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif. Karena apa? Karena dianggap lebih tepat untuk memahami realitas rasional sebagai realitas subjektif. Hal ini dilakukan agar dapat mendeskripsikan fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Selanjutnya, sampel ini menggunakan datanya diambil melalui focus group discussion. Kenapa? Karena agar file tahapan pengumpulan data dapat dilakukan di cakrawala waktu yang sama. Dengan focus group discussion ini, file proses triangulasi sumber data dilakukan serentak. Setiap rekan peserta akuntan bisa saling memberi pertanyaan. Jadi kan kalau dalam grup diskusi kan rekan-rekan peserta akuntan ini dapat saling memberikan pertanyaan, dapat juga saling menjawab, sehingga itu
dianggap sebagai data yang diambil dalam sampel ini. Nah, fokus group discussion ini, partisipan dalam kelompok ini adalah orang-orang yang dianggap mampu menjelaskan kualitas laporan keuangan, di mana pada artikel ini sampel penelitian ini adalah tenaga teknik, akuntan, puskesmas dengan berbagai macam perspektif. Nah, FGD ini dibatasi pada satu main masalah sehingga pembahasannya lebih mendalam terkait dengan dimensi kualitas laporan keuangan sehingga dapat benar-benar fokus pada pembahasan tersebut. Selanjutnya ada teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis karena berkaitan dengan fenomena sosial serta interaksinya dengan lingkungan dan kondisi tertentu. Nah, penelitian ini menggunakan fenomena kualitatif karena terkait dengan sosial itu tadi. Nah, metode fenomenologis ini dalam penelitian ini yang digunakan ada 4 tahap. Yang pertama disebut tahap IPOC atau di mana para peneliti merilis pengalaman subjektif mereka dalam melakukan penelitian ini. Yang kedua ada reduksi fenomenologi. Dalam tahap ini dilakukannya dengan membandingkan persepsi untuk menemukan esensi penelitian. Yang ketiga ada tahap variasi imajinasi, di mana pada tahap ini bertujuan untuk mengeksplorasi tema-tema utama dalam upaya mensistemasikan fenomena tersebut. Dan yang terakhir, tahap keempat adalah mensintesis esensi, di mana hal ini dilakukan agar dapat mendeskripsikan fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Teknik kualitatif yang digunakan karena dianggap lebih tepat untuk memahami rasional realitas sebagai realitas subjektif seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sehingga dengan 4 tahap ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kesimpulan untuk menginformasikan sepenuhnya tentang bagaimana suatu peristiwa mempengaruhi kualitas laporan keuangan itu sendiri. Next. Nah, setelah membahas rancangan riset, selanjutnya membahas tentang hasil riset. Hasil riset dari artikel yang kami review ini yang pertama adalah puskesmas atau puskesmas hanya memikirkan kualitas dalam kaitannya dengan relevansi informasi yang mereka butuhkan. Dan juga puskesmas hanya memikirkan dimensi kualitas laporan keuangan dari segi kegunaan informasi dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Karena apa? Karena karyawan profesional adalah karyawan yang ahli di bidangnya dan menjalankan pekerjaannya dengan serius serta bertanggung jawab, memahami aturan yang berlaku, bersikap objektif, serta berorientasi pada hasil yang berkualitas. Selanjutnya, yang ketiga, hasil risetnya adalah baik aktif maupun pasif. Keberadaan inspektorat ini mendorong puskesmas untuk melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Karena apa? Karena karyawan profesional adalah karyawan yang terampil di lapangan dan melaksanakan tugasnya dengan serius, serta bertanggung jawab, memahami aturan, bersikap objektif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Next. Selanjutnya ada keterbatasan riset. Di sini ada menurut kelompok kami ada 2 keterbatasan riset dalam review artikel ini. Yang pertama ada Sistem Informasi Keuangan dan Perencanaan Akrual atau SIRKA, yaitu perangkat lunak untuk penyusunan laporan keuangan daerah. Ini belum digunakan untuk menyusun laporan keuangan puskesmas secara lengkap. Jadi dalam artikel ini ada suatu perangkat lunak yang dinamakan SIRKA ini, dia sudah digunakan untuk menyusun laporan keuangan daerah, tapi belum sepenuhnya digunakan untuk menyusun laporan keuangan pada puskesmas itu sendiri. Yang kedua ada proses FGD juga belum dapat memperoleh informasi yang mendalam karena keengganan peserta untuk berterus terang. Jadi ketika dalam diskusi setiap peserta belum tentu menyampaikan pendapat atau menyampaikan argumen mereka dengan sejujur-jujurnya. Jadi itu merupakan keterbatasan riset itu sendiri.
Next. Nah, yang terakhir dalam review ini adalah peluang riset yang akan datang. Penelitian selanjutnya dapat memasukkan variabel-variabel pembentuk hasil dari kesimpulan penelitian ini. Misalnya, variabel tentang pendidik dan pengalaman. Ini merupakan variabel baru yang membentuk variabel profesionalisme. Nah, pada artikel ini, variabel profesionalisme di sini membahas meliputi tentang kompetensi akuntan dalam puskesmas, terus juga pengetahuan tentang akuntannya, juga perawatan diri atau self-care. Jadi, untuk membentuk variabel profesionalisme yang baru bisa menambahkan variabel tentang pendidik dan pengalaman untuk peluang riset yang akan datang, yang akan dijelaskan pada bagian 2 rekan saya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Niputulan Saswati Dewi dengan NIM 2018310928. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya mengenai review penelitian terdahulu, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagian 2, yaitu ide riset. Di sini ide risetnya adalah pengaruh tingkat pendidikan, pengalaman, pemanfaatan teknologi informasi, dan pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian adapun teori yang digunakan adalah teori keagenan dan juga teori sinyal. Di sini teori keagenan menjelaskan bahwa perusahaan adalah kumpulan kontrak antara prinsipal dan agen yang mengelola penggunaan dan pengendalian sumber daya mereka. Kemudian di teori sinyal ini mengungkapkan bahwa pihak perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Di teori sinyal ini dalam pemerintahan itu menjelaskan bahwa pemerintah itu sebagai pihak yang diberikan amanah dari rakyat, yang berkeinginan untuk menunjukkan sinyal kepada masyarakat tersebut. Nah, pemerintah itu akan memberikan sinyal kepada masyarakat dengan cara memberikan laporan keuangan yang berkualitas, di mana pemerintah ini dapat juga mengemas informasi dalam prestasi dan kinerja keuangannya dengan lebih lengkap untuk menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat. Kemudian ada motivasi riset. Di sini, riset ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait profesionalisme serta pemanfaatan teknologi informasi dalam kualitas penyusunan laporan keuangan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail 2016. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tujuan riset. Tujuan riset ini yaitu untuk mengetahui mengapa tingkat pendidikan, pengalaman, tenaga akuntansi berpengaruh pada kualitas penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu rancangan riset. Rancangan riset ya, ada 2 variabel yang digunakan, yaitu yang pertama variabel independen dan yang kedua variabel dependen. Yang meliputi variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan, dan yang meliputi variabel independen yaitu tingkat pendidikan, pengalaman, teknologi informasi serta pemahaman akuntansi, di mana tingkat pendidikan dan pengalaman merupakan variabel baru yang membentuk profesionalisme. Dan selanjutnya yaitu sampel. Sampel penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu yang bertujuan untuk menguji hipotesis. Metode purposive sampling yang digunakan dalam bentuk kuesioner. Sampel kuesioner yang digunakan adalah pemangku jabatan di dalam instansi terkait. Berikutnya, teknik analisis data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan instrumen yang berbentuk kuesioner yang akan disebarkan ke responden. Skala yang digunakan dalam penyusunan kuesioner adalah skala Likert. Metode analisis yang digunakan adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan analisis data seperti linear berganda dan menggunakan bantuan SPSS versi 21.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.